Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini kami mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami rutin Senin pagi. Penyelenggaranya adalah Majelis Taklim Jamiatul Muslimah, DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II. Penceramahnya adalah Ustadz Samsudin. Adapun topiknya adalah kajian hadis. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wal karabiyyin. Summa ila arwahi azwajihi wa awladihi wa zurriyyati ajma'in. Summa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin wal awliya wasyuhada wal ulama wassalihin. Nakhussu ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa abnaina wa banatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina fid din wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Nakhussu khassa ila ruhil muallif hadzal kitab wa nakhussu khassa ila arwahi man bana wa ammara masjid Jami'al Ikhwan usulihim wa furuhim wa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Ta'lim Jamiatul Muslimah Masjid Jami'al Ikhwan yang saya hormati, segenap DKM masjid, terutama orang tua kita yang selalu membersamai kita menyiapkan kegiatan kita ini untuk di-shoot kemudian dipublish dengan harapan lebih bertambah bermanfaatnya. Ibu-ibu para asatidzah, para pimpinan Majelis Taklim dan ibu-ibu segenap pengurus Majelis Taklim kaum ibu Jamiatul Muslimah Masjid Jami'al Ikhwan, guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Haji Mas Yusuf, kita doakan beliau selalu sehat. Dan calon-calon tamu Allah tahun ini, wabil khusus dari jamaah Masjid Jami'al Ikhwan, terlebih khusus lagi kaum ibunya, baik yang sudah berangkat, yang sudah berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maupun yang sedang persiapan menjelang keberangkatan. Kita doakan mereka semuanya mudah-mudahan selalu sehat. Lahir batin Allah senantiasa bekali dengan ketakwaan. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah maafkan hilap-hilapnya, Allah permudah seluruh penunaian rangkaian manasik haji yang rukun, yang wajib maupun yang sunnahnya.
dan dimanapun mereka berada selalu saja dipertemukan dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi pulang selamat, tidak kurang suatu apapun, dan kembali ke tanah air, berkumpul di tengah-tengah keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga memperoleh label martabat haji yang mabrur, haji yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, kajian kita bahasannya hari ini, pagi hari ini melanjutkan kitab fikih. Namun saya kira tidak ada salahnya juga sedikit kita mengulas seputar haji, Bu ya. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, saya akan awali yang pertama. Ibu-ibu, haji ini bagi yang berstatus mampu hukumnya wajib, gitu. Ada pada tataran mampu ini boleh jadi keberadaan orang tidak sama. Ada yang masih usia muda belia sekali sudah mampu, tapi ada yang sudah lanjut belum mampu-mampu gitu kan ada. Tapi memang dalam konteks kekinian di kita, terutama ibu-ibu, meskipun masih muda sudah mampu, kalau ikutnya reguler, insya Allah giliran berangkatnya tua juga ibu-ibu. Karena kata-kata mampu, Bu, kalau di kita itu kan sebetulnya tidak sulit. Mengapa saya katakan tidak sulit? Karena Kementerian Haji dan Umroh sudah atur. Kalau orang sudah mampu bayar ONH yang ditentukan, besarannya berapa begitu? Apa itu 50-an juta, 60-an juta kurang sedikit dan lain sebagainya. Ya sudah, berarti mampu. Kenapa? Karena itu tuh bukan sekedar bimbingan saja, diantar sampai sana pergi dan pulangnya saja, tapi sudah disiapkan tiket pesawatnya pulang pergi, hotelnya baik ketika berada di Madinah maupun di Mekah, bus yang mengantar perjalanan ke sana kemari, termasuk ke lokasi-lokasi yang tidak sah haji kecuali pada waktunya ada di situ. Katakan seperti Arafah, ibu-ibu. Kan nanti rukun haji terbesar kan wukuf di Arafah, Bu ya. Jadi haji ini keterkaitannya waktu dan tempat. Itu sudah disiapkan semuanya. Bahkan makan pun tidak kurang. Kalau tidak salah 1 hari 3 kali. Pagi sarapan, siang makan siang, kemudian ada malam makan malam. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, kata-kata wajib bagi yang mampu ini, itu wajibnya wajib syar'i, Bu ya. Wajibnya wajib apa? Wajib syar'i. Karena nanti pada kajian keagamaan, wajib itu ada wajib syar'i, ada wajib akli. Kalau wajib akli ini biasanya teolog, ilmu yang kaitannya dengan teologi, mengenai ketauhidan, mengesahkan ketuhanan, kita mengesahkan Allah. Wajib syar'i itu adalah kewajiban yang apabila orang lakukan kewajiban tersebut, maka yang bersangkutan diapresiasi dengan diberikan pahala. Tapi kalau pada posisi mampu, berarti wajib dia haji tapi tidak dia kerjakan, tidak dia tunaikan kewajiban tersebut, ya ancamannya juga nggak main-main, cukup keras juga, dosa. Dan ibu-ibu, Masya Allah, apalagi kalau hajinya sampai kepada tingkatan haji mabrur. Nabi katakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang layak, yang pantas baginya, bagi orang yang hajinya mabrur, ibu-ibu, kecuali surga. Maka bolehlah kita menghitung-hitung, mengkalkulasi gitu ya. Apa artinya 50-an juta, 60 juta kurang sedikit dibandingkan dapat rumah bagus. Halo? Dikasih rumah, Bu, mukanya 10 meter, ke belakangnya 15 meter, sudah dibangun di atasnya rumah bagus sekali. Senang nggak kira-kira kalau cuma keluar 50-an juta? Senang nggak? Senang nggak? Tapi ntar waktu makan masak sendiri.
beli beras sendiri, beli lauk pauk sendiri, ke pasar, ke warung, ke warteg, ke rumah makan Padang, di lauk sendiri, nggak apa-apa kan, masih tetap seneng kan? Apalagi haji mabrur, nggak ada balasan yang layak buat yang bersangkutan kecuali surga. Nah, ini kan luar biasa ya. Meskipun kalau ada orang mampu sebenarnya, berarti wajib baginya haji. Tapi ibu-ibu tidak diberangkat haji. Maka inilah yang kemudian Allah Ta'ala tegaskan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ada hak Allah yang merupakan kewajiban manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Siapa manusianya? Mereka yang punya kemampuan. Kemampuan ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, istita'ah itu apa? Az-zad war-rahilah. Ada perbekalan dan ada kendaraannya. Buat kita tadi saya bilang, udah yang ngurus ada itu. Yang ngurus pemerintah lagi, ya. Nggak tanggung-tanggung ibu-ibu. Pasti aman. Ya, pasti aman, ya. Kalaupun memang sedang tidak aman, tapi ada insiden berarti, kan begitu. Kalau tidak ada, pasti aman. Insya Allah akan berangkat semuanya, pisahnya akan keluar semuanya. Sehingga tidak ada kendala sama sekali. Ada tasri masuk Mekah, ada tasri masuk Arafah. Aman, diurus semua. Tiketnya, hotelnya, dan lain sebagainya. Tadi seperti apa yang saya katakan. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, namun ketika orang mampu tapi tidak haji, waman kafaro fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapapun yang coba-coba kufur, ingkar, maka Allah nggak butuh alam semesta. Alam semesta saja yang begini luas, begini besar, beraneka ragam isinya, Allah nggak butuh. Apalagi cuma sekedar kita yang hanya seberapanya itu, Bu, dibandingkan alam semesta. Malahan kalau Imam Ghazali ada begini, Bu, ngomongannya. Ada orang mampu haji, dia nggak haji, dia tunda-tunda gitu, sampai akhirnya jatuh pailit. Maka wajib tuh dia mengusahakan nafkah untuk pergi hajinya. Bahkan dia wajib juga minta lewat zakat, lewat sedekah, tolong dong kasih zakat, saya mau pergi haji. Kira-kira kalau orang minta sedekah, minta zakat buat pergi haji, gimana tuh, Bu, yang dimintain? Berkenan apa enggak kira-kira ngasihnya? Kamu enak bener ya? Kan gitu. Gitu ibu-ibu, Masya Allah ya. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, bagi yang sekarang akan berangkat di ibu-ibu Majelis Taklim Jamiatul Muslimah, kayaknya cukup banyak tahun ini ya. Berapa orang, Bu? 20 ada? 10, 5 orang ada yang akan berangkat tahun ini. Ada yang sudah berangkat kalau nggak salah ya. Dua pekan yang lalu ada ibu yang izin mau berangkat ya. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini jam 2 siang hari ini. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan ibu-ibu biar lancar semuanya. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, yang mesti juga diperhatikan oleh mereka yang akan melaksanakan ibadah haji itu gini. Apa saja? Pertama, manasik tentang haji. Ilmunya pelajari, jangan spekulasi. Adalah nanti ada yang bimbing. Kalau yang bimbing sehat, kalau yang bimbingnya kurang sehat, ya kan? Kan bisa saja ibu-ibu. Kalau yang membimbingnya itu memang skillnya udah sangat bagus ya. Artinya orang yang sudah sangat pengalaman di medannya, sangat pengalaman dalam pelaksanaan manasik hajinya. Karena tidak semua juga yang terpenuhi kriteria semacam itu, tidak semua juga. Petugas-petugas haji memang di lininya masing-masing ibu-ibu. Ya, kita berharap semuanya dipersiapkan sedemikian matang. Lebih-lebih sekarang kan sudah punya kementerian tersendiri. Tapi tetap saja yang paling nyaman, paling nikmat, paling enak tetap mandiri. Maksud saya mandiri tidak bergantung kepada siapapun. Kalaupun yang bimbing itu sedang berhalangan, tetap bisa melaksanakannya secara mandiri. Nah, itu kan berarti persiapan ilmunya dibutuhkan, Bu ya. Dari mulai niat ihram umrohnya, nanti ihram hajinya. Kenapa saya sebut ihram umroh, ihram haji secara terpisah? Karena umumnya orang Indonesia itu hajinya ngambilnya tamattu, ibu-ibu. Tamattu itu berarti ihram umroh terlebih dahulu, baru ihram haji di musim haji. Di musim yang sama, konsekuensinya mereka bayar dam.
Itu dam tamattu, sembelih seekor kambing. Umumnya gitu. Ada memang yang ambilnya ibu-ibu hajinya haji ifrad, ihram haji lebih dahulu, selesai haji baru nanti ihram lagi untuk umroh. Tapi persentasenya kecil sedikit sekali. Karena memang relatif cukup repot. Lebih nggak repot hajinya haji tamattu, sesuai dengan katanya tamattu, artinya haji bersenang-senang, Ibu. Karena selesai dia melaksanakan ihram umrohnya, habis itu dia santai cukup lama sampai tanggal 8 bulan Zulhijjah, baru kemudian bersiap-siap untuk bermalam di Arafah. Kan begitu, Ibu ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, di dalam perjalanan, kalau soal penerbangan Bu, biasanya schedule-nya itu matang. Kalaupun terjadi delay, kalau untuk haji jarang sekali. Kalau umroh ya kadang delaynya ada yang 2 jam, ada yang 3 jam tanpa informasi sebelumnya, kita lagi nunggu saja. Kok sudah lewat setengah jam jadwal penerbangan belum ada konfirmasi. Begitu kita konfirmasi ibu-ibu pada pihak terkait, baru disampaikan penerbangan delay katanya gitu. Enggak semua juga dipasang itu di TV-nya ya. Tapi kalau haji nyaris belum ketemulah ada delay penerbangan. Artinya kalaupun ada jarang sekali. Nah ibu-ibu, perjalanan itu cukup lama. Hampir bisa dipastikan ada jam-jam penerbangan yang ketika jamaah haji itu berangkat di jam tersebut dia berposisi di pesawat. Masuk waktu sholat yang 5 waktu. Bisa nggak Bu begini? Nggak apa-apa lah nggak sholat. Orang kita juga mau hajian. Boleh nggak berpikir begitu kira-kira? Kalau untuk mengkosor menjamaknya, iya deh boleh, benar, karena memang lagi musafir, lagi berstatus sebagai orang yang dalam perjalanan. Tapi kalau sampai bablas, udahlah tidur aja. Udah, orang kita juga, Allah juga tahu kita lagi jalan jauh gitu. Ya kalau Allah tahu ya pastilah pesawat terbang, berapa besarnya pesawat, muatannya 400 orang, udah pasti Allah tahu. Semut kecil yang hitam berjalan di atas batu yang hitam pekat di malam yang gelap gulita, itu Allah tahu nggak? Ya, apalagi pesawat Bu ya, badannya sebesar itu kan gitu, penumpangnya sekian banyak. Nah ibu-ibu yang saya hormati, di sini yang kemudian juga perlu dipelajari, dipahami sesimpel mungkin, sepraktis mungkin tata cara pelaksanaan ibadah saat kita berada di kendaraan. Dalam hal ini mungkin pesawat gitu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, gini, pada prinsipnya ajaran Islam itu mempermudah, tidak mempersulit. Gitu. Bahkan Nabi memerintah yassiru wala tu'assiru, permudahlah oleh kalian, jangan dipersulit. Tapi jangan dimudah-mudahin. Gampangkanlah, jangan buat ribet. Tapi jangan digampang-gampangin. Tetap saja aturannya, koridornya ada. Ketika sedang berada di pesawat, ibu-ibu, masuk waktu sholat. Alhamdulillah kalau kita sudah sedang dalam keadaan punya wudhu. Karena memang sudah prepare. Menjelang naik ke pesawat, ke toilet dulu sekiranya perlu ada yang dibuang. Barangkali ada angin yang udah agak nguntal di dalam perut gitu. Ya. Suaranya pakai kereta cepat dari Jakarta ke Bandung, wus gitu ya kereta wus. Ya atau apapun, kemudian berwudu, karena memang ibu-ibu lebih bagus kalau kita mau berkendaraan, mau bepergian, sebaiknya dalam keadaan punya wudu. Nah, itu disunahkan. Nah ketika sudah dalam keadaan punya wudhu, masuk waktu sholat, ya sudah enak, sholat saja di atas pesawat, nggak ada masalah. Ibu-ibu yang saya hormati, nanti memang apakah sholatnya dihukumi sah atau tidak sah, itu wilayah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau kita mau ambil yang gampang kan jadi saja sudah, sholat di atas pesawat itu hukumnya sah ketika persyaratan-persyaratannya terpenuhi, yang memang mudah dia penuhi, kemudian rukun-rukunnya cukup. Dalam kajian fikih, rukun ada berapa? 13. Sudah.
Boleh dikosor yang 4 zuhur jadi 2 saja. Boleh dijama, zuhurnya mau ditarik ke asar silakan, jama takhir, asarnya ditarik ke zuhur silakan, jama takdim, boleh saja. Ibu-ibu yang saya hormati, beberapa pekan yang lalu saya pernah tulis lafaz usolli qosor jama. Ibu-ibu melafazkan niat, semua sepakat ulama itu sunat. Melafazkan niat. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Usolli itu sunat saja. Kenapa sunat? Apakah ada fungsinya? Iya, mengingatkan hati, jangan sampai ya hatinya lalai. Karena nanti begini, bisa jadi orang yang sedang lalai, mulutnya usolli zuhur tapi sholatnya asar. Ibu-ibu, apalagi ketika tidak dibantu diingatkan oleh lidah. Maksudnya usolli dilafazkan itu, niat sholat dilafazkan itu tujuannya agar lidah membantu hati. Supaya lidah dengan hati ini connect. Oh sholatnya zuhur, oh sholatnya asar, oh sholatnya maghrib, oh sholatnya isya. Itu gitu. Karena nanti ibu-ibu yang direken, yang dinilai itu yang di hati. Usollinya zuhur, tapi niatnya asar. Sholatnya padahal sholat zuhur, tapi niatnya asar. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh, sholatnya zuhur. Kenapa niatnya asar kan gitu ibu-ibu? Jadi kalau usollinya melafazkan niat, secara umum kalimatnya lebih enak bu. Melafazkan niat, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, dan seterusnya ibu-ibu yang saya hormati. Itu hanya sunnah saja ketika saya merasa ribet dengan itu. Nggak ada masalah, yang penting hatinya nih niat. Kapan waktunya niat? Ketika takbiratul ihram. Di mana tempatnya niat? Hati, bukan lisan. Takbiratul ihram tuh yang gini kan bu ya, Allah. Nah, ketika lagi Allah hatinya, saya niat sholat fardu zuhur dikosor dan dijama kepada asar karena Allah. Jadi udah ibu-ibu. Nah kalau sholatnya jama takdim wajib tertib bu. Zuhur dulu baru asar. Kalau contohnya asar tarik ke zuhur. Tapi kalau isya tarik ke maghrib. Maghrib dulu baru nanti isya. Jangan lupa maghrib nggak bisa dikosor. Rokaatnya cuma 3. Kosor 1,5 bingung. Ya kan? Gimana caranya 1,5 rokaat? Kan gitu bu ya. Sampai ruku langsung tasawuf akhir. Soalnya i'tidal sujud dudukan itu setengah gitu. Maghrib cuma dijama, tidak boleh dikosor. Akan tetapi ketika pilihannya menjama takhir, berarti zuhurnya yang ditarik ke asar ibu-ibu. Zuhurnya sengaja dilewatkan. Memang nanti rencananya mau dijama di waktu asar. Nah ibu-ibu dalam pelaksanaannya nggak ada kewajiban tartib. Boleh mau yang mana dulu pun dilakukan. Mau zuhur dulu boleh, mau asar dulu boleh. Meskipun ada pendapat yang mengatakan dianjurkan yang punya waktu, tapi sifatnya anjuran. Adapun mau mana duluan, boleh. Jangan lupa ketika yang dijamaknya jama takhir, sebelum habis waktu zuhur yang bersangkutan niat. Dalam hatinya dia niat, ya Allah saya akan menjamak sholat zuhur dan melakukannya di waktu asar. Gitu. Kalau enggak boleh ibu-ibu yang saya hormati. Itu seperti itu. Ya. Jadi kalau usollinya bikin agak ribet, ya karena enggak semua orang juga bisa. Emang kita waktu ngaji masih kecil mah bu ya semua diajarin sama guru. Usolli fardhu zuhri arba'ah raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Padahal kalau misalnya begini, saya niat sholat fardu zuhur karena Allah, jadi gak? Jadi. Kenapa sih waktu kita ngaji masih kecil diajarin yang ribet banget, yang sulit banget, yang panjang banget? Ibu-ibu rupanya guru kita begini. Kalau yang panjang saja udah bisa, apalagi yang pendek. Kalau yang ribet saja sudah mahir, apalagi yang nggak ribet. Rupanya gitu. Jadi ajarin yang ribet dulu, yang panjang dulu, yang susah dulu.
Giliran mendekin, gampangin, nah udah pasti bisa. Rupanya seperti itu tujuan mereka. Nah, jadi ibu-ibu sekali lagi, kapan waktunya niat? Ketika takbiratul ihram. Di mana tempatnya niat? Hati. Jadi jangan cuman mulutnya yang fasih. Fasih ini bahasa Arab, Bu. Kalau bahasa orang pinggiran, semisal saya, pentes. Mulutnya pentes banget, usolli fardul asri. Oh, pentes banget. Tapi hatinya kosong dari niat, sama dengan tidak ada niat. Padahal niat itu rukun sholat. Baik sholat sedang tidak kemana-mana ataupun sholat sedang dalam perjalanan, tetap niat itu menjadi rukun. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, selesai nih, ya, selesai, udah sholat beres gitu ya. Nanti Bu Ustazah silakan. Oh iya. Iya, ibu-ibu seperti tadi saya sampaikan bahwa waktunya niat itu kapan? Ketika takbiratul ihram. Di mana tempatnya? Tempatnya niat adalah hati. Jangan niat dulu baru takbiratul ihram. Saya sholat zuhur 2 rakaat di qashar jamaah sama asar karena Allah. Allahu Akbar. Berarti kan niat dulu baru takbiratul ihram. Atau Allahu Akbar, saya niat sholat. Ya, misalnya gitu. Berarti takbiratul ihram dulu baru niat. Kapan waktunya niat? Saat takbiratul ihram. Mana itu takbiratul ihram? Mengucap Allahu Akbar. Ketika ibu-ibu yang saya hormati, si A sholat nih, ya, Allah, dalam hatinya langsung ngomong, saya niat sholat fardu zuhur karena Allah. Jadi udah. Baik, ibu-ibu, apakah 4 rakaatnya disebut atau tidak disebut? Disebutnya itu hanya anjuran saja. Karena dalam niat sholat fardu, yang penting ada 3 hal tercakup di dalamnya, selesai. Apa itu? 1, qasad. Niat berarti itu qasad. Kemudian ta'arud. Ta'arud itu menyebut keperduan. Kemudian yang ketiga ta'in, ditentukan. Sholatnya ini sholat apa? Nggak boleh saya niat sholat karena Allah. Sholat apa ya? Nggak boleh itu, nggak boleh. Kalau cuman saya niat fardu sholat karena Allah. Sholat apa? Nggak cukup kalau cuman kayak begitu. Jadi harus ada qasad. Qasad itu tadi niat, sengaja. Kemudian ta'arud, menyebut keperduan. Kemudian ta'yin, menentukan sholatnya. Zuhurkah, asarkah, maghribkah, isyakah, subuhkah. Ya, baik Bu. Ketika misalnya sekarang orang mau jamak, Allah dalam hatinya ngomong, saya niat sholat zuhur di qashar dan di jamak kepada asar karena Allah. Udah, nggak sebut 2 rakaat, nggak apa-apa, kan udah nyebut qashar tadi, gitu kan? Qashar itu artinya dipendekin jumlah rakaatnya, dikurangin jumlah rakaatnya. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, waktunya niat itu saat takbiratul ihram harus diusahakan sebelum huruf ro di lafaz akbar, niatnya udah selesai. Jadi Allah setar di situ, kemudian ngomong dalam hatinya, saya niat sholat fardu zuhur karena Allah bar, gitu. Maksudnya bar itu tadi ujungnya akbar gitu, Bu, ya. Itu begitu. Kalau qashar jamak, saya niat sholat fardu zuhur qashar jamak kepada asar karena Allah bar. Kalau jadi imam supaya dapat pahala jamaah, sebut imamnya. Kalau jadi makmum mesti sebut makmumnya, gitu ibu-ibu. Sebab nanti kalau makmum sholat berjamaah kepada si imam, tentu kan sholatnya ngikuti imam, tapi tidak niat sebagai makmum, tidak sah sholatnya. Kalau si imam, Bu, tidak niat jadi imam sekalipun, sholatnya tetap sah. Meskipun dia nggak niat jadi imam, cuma pahala berjamaahnya nggak dapet. Gitu. Sayang nggak kalau pahala jamaahnya nggak dapet? Ibu-ibu biar lebih leluasa nggak apa-apa. Kalau ada yang perlu di-sharing, ibu-ibu saya persilakan. Silakan. Ini tuh kami niat dulu baru takbiratul ihram. Bagaimana? Baik.
Barusan Bunda mengatakan, saya selama ini kita niat dulu baru takbiratul ihram, usolli, fardhu zuhri dan seterusnya, Allahu Akbar. Usol itu bukan niat. Karena niat itu tempatnya hati. Tadi itu namanya melafazkan niat, mengucapkan niat, dan itu hukumnya sunat. Baik, saya runut dari awal ibu-ibu ya. Kan jadi resep nih kalau kayak gini kan. Iya. Baik, saya runut dari awal ibu-ibu ya. Apa sih itu sholat? Nah, saya runut dari situ. Sholat itu adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Ketika baru usolli, Bu, udah takbiratul ihram belum? Belum, berarti belum sholat. Kalau sudah Allahu Akbar, udah takbiratul ihram belum? Udah sholat. Karena pengertian sholat, ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau misalnya belum takbiratul ihram, ibu-ibu yang saya hormati, jangankan usolli, makan ketoprak dulu boleh, nggak apa-apa. Nah, memang ibu-ibu, itu dia saya bilang tadi, kita dari kecil tuh diajarin usollinya lengkap sekali. Sekali lagi, melafazkan niat tadi yang sudah disebutkan. Kami tuh dari dulu sholatnya sebelumnya tuh usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, baru kemudian Allahu Akbar. Itu tuh namanya melafazkan niat, bukan niat, tapi mensuarakan niat, dan itu hukumnya sunnah. Bagaimana? Tapi setelah takbiratul ihram tuh kita langsung ke Allahu Akbar, alhamdulillah kabiro. Betul. Dan niat di hati. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, saat kita takbiratul ihram, Allah, itu disitulah tempat waktunya niat, dan tempatnya niat adalah hati. Niat itu di dalam hati. Saya niat sholat fardhu zuhur karena Allah. Kalau sendirian, kalau sebagai imam supaya dapat pahala berjamaah, sebagai imam karena Allah, sebagai makmum karena Allah. Nah, ininya nggak boleh kosong dari niat. Begitu. Baik. Iya. Ya kita sih sebenarnya memang orangnya Bu ya, jangankan merem lagi tidur juga kalau ada cecek jatuh kaget Bu ya, bangun tuh. Nyenyaknya terganggu. Saya sebentar melengkapi pertanyaan tadi Bu Nadia yang lebih dahulu. Nah, ibu-ibu, itu dalam tatanan yang dianjurkan oleh para ulama, bahwa karena ada hadis innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat, maka kalau kita lihat haji ada niat, umroh ada niat, bayar zakat ada niat, termasuk sholat pun ada niat. Nah, jadi seperti itu. Adapun barusan bagaimana supaya khusyuk sambil merem? Nggak apa-apa, asal jangan ketiduran aja. Allah, kan singkat juga Bu. Saya niat sholat fardhu zuhur karena Allah. Udah, nggak usah pakai panjang-panjang. Saya niat sholat fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat. Karena Allah. Itu bisa kepanjangan kalau kayak gitu. Nanti imam sudah waladolin masih sibuk takbiratul ihram gitu. Ya, jadi seperti itu. Iya. Ada lagi yang lain? Silakan Ibu. Oh, ada. Ya, jadi tadi kalau sudah nyebut Allah Akbarnya udah kelar, udah selesai. Iya, baik. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, begini.
membesarkan Allah itu tentunya pasti ya. Apalagi sih lafaz takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Kan yang berarti Allah Maha Besar. Sudah ketika kita yakini, kita pahami, dan nggak boleh memang punya pemahaman apalagi sampai keyakinan yang lain gitu, memang nggak boleh. Ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, di dalam hatinya itu diniatkan saya niat perdu sholat zuhur karena Allah, itu sudah tercakup bahwa kita sedang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Jadi ibu-ibu yang saya hormat, memang nanti ada pendapat yang mengatakan itu dari wudhu juga dia udah niat mau melaksanakan sholat. Jadi apa perlunya niat kalau kayak gitu? Orang lagi wudhu juga dia udah niat, udah rencana mau sholat. Nah ibu-ibu yang saya hormati, nanti ada perbedaan antara niat dengan azam. Azam itu rencana. Kalau niat itu didefinisikan oleh para ahli fikih, qasdu syai' muqtaronan bi fi'lih. Melakukan sesuatu hal keadaannya berbarengan disertai dengan melakukan sesuatu tersebut. Itu namanya niat. Misalnya ibu-ibu lagi jalan mau ke sini, mau kemana ibu? Niatnya mau ngaji. Nah itu benar. Karena memang sudah lagi jalan. Tapi kalau ditanyanya kemarin, ibu-ibu besok kirain pengajian di Al-Ikhwan, ngaji enggak? Rencananya insya Allah ngaji. Ah, itu kalimat yang tepat, bukan niat, tapi rencana. Begitu. Ibu-ibu yang saya hormati, sulit sekali. Coba saja pelan-pelan. Insya Allah Allah akan mudahkan. Begitu. Ya. Kalau memang ternyata nggak dapat juga, ya udah kita pakai ada pendapat yang Allahu Akbar, tadi lagi wudhu juga udah niat untuk sholat itu. Waktu lagi wudhu juga udah niat untuk sholat itu. Kita pakai pendapat yang seperti itu dah. Kalau memang sama sekali nggak dapat. Dan itu ibu-ibu biasanya adalah pembiasaan. Dan orang kadang salah pahami usolli itu niat. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Begitu. Padahal itu melafazkan niat. Niat itu sendiri tempatnya di dalam hati. Begitu. Waktunya niat saat takbiratul ihram. Jadi bukan usolli. Makanya kalau ada yang mengatakan usolli bid'ah, nggak pernah diajarin sama Nabi, udah nggak apa-apa, kita tinggalin aja usollinya. Toh usolli bukan sholat. Kalau belum takbiratul ihram jangankan usolli. Ibu-ibu tadi saya bilang makan ketoprak dulu juga masih boleh. Cuma bukan berarti sia-sia guru kita ajarkan itu. Tujuannya adalah agar lidah mengingatkan hati. Zuhur, hatinya jadi terjaga. Oh iya, sholat yang akan kita lakukan adalah zuhur. Begitu. Nanti seandainya Bu ternyata antara lidah dengan hati tidak sinkron, lidahnya nyebut asar, hatinya niatnya sholat zuhur, dan memang waktunya waktu zuhur. Yang jadi itu yang di hati. Yang di lidah usolli fardhu zuhri tadi itu sia-sia ibu-ibu, nggak jadi, nggak ada nilainya apa-apa. Itu seperti itu. Ada lagi yang lain, silakan. Ya silakan Ustaz. Saya belum lama, baru kemarin dengar memang tidak ada kata-kata selain sebelum takbiratul ihram. Jadi maksudnya berarti usolli itu kan berarti bukan sesuatu yang jadi satu rukun dalam sholatnya. Iya. Berarti lebih kedudukannya lebih penting ketika niat itu dirasakan ketika takbiratul ihram. Cuma mungkin karena belum terbiasa jadi agak kagok gitu loh. Maksudnya ini di sini Allahu Akbar, di sini ngomong gitu. Iya. Misalkan kita hanya sekedar tadi Ustaz bilang sampai seminim apa menyatakan saya niat sholat apa gitu. Terus kemudian nggak usah pakai itunya, nggak problem itu, yang penting sudah disampaikan di dalam hatinya. Iya. Tadi seperti saya sampaikan bahwa kalau dalam sholat fardu ibu, apabila 3 hal termasuk di dalamnya selesai dalam niat itu. Apa itu 3 hal? Tadi qasad itu berarti sengaja saya mau lakukan gitu. Kemudian ta'arud menyebut keperduannya, perdu apa misalnya. Kemudian ta'yin disebut zuhurnya atau asarnya. Cukup udah. Tapi gini, kalau sholat berjamaah posisinya jadi makmum, mesti disebut sebagai makmumnya. Karena nanti kalau nggak disebut sebagai makmumnya Bu, kan sholatnya ngikuti imam tuh, ritmenya pun ngikuti imam.
Kan gitu ya. Boleh jadi bacaan dia udah selesai dari tadi, imamnya belum selesai. Tapi mana boleh imam belum ruku, makmumnya imamnya lama banget nih. Udah kita siap, kita duluin aja. Kan kayak gitu ya. Berbeda ibu kalau jadi imam. Maka imam itu tidak jadi syarat niat sebagai imam. Kalau makmum jadi makmum, syarat niat menjadi makmum. Kecuali nanti dalam sholat berjamaah, imam itu sholat berjamaah, sholat Jumat itu imam wajib niat sebagai imam. Mengapa? Karena syarat sahnya Jumat berjamaah. Kalau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sah nggak kita sholat tidak berjamaah? Sah nggak? Sah. Sah nggak Jumat sholat sendiri-sendiri? Nggak sah. Ya jadi betul begitu tadi. Jadi betul, ambil yang paling mudah Bu, jangan yang paling sulit. Tapi kalau bisa yang paling sulit, ya top. Sengaja saya atau saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ya cakep kalau bisa kayak begitu. Ya, saya sendiri kalau suruh kayak gitu kayaknya ngitungnya agak kelamaan. Mohon maaf sekedar nyontoin Bu ya, nggak ada maksud apapun ya, sekedar nyontoin saja. Baik. Bagaimana? Jadi apa yang harus kita baca waktu kita mau sholat dulu? Baik. Iya. Kalau kita mau sholat zuhur, kita biasanya pakai usolli. Terus sebaiknya apa yang kita baca? Ya usollinya. Iya. Tapi usolli ini ibu-ibu yang saya hormati, ketika yang dimaksudkan usolli seperti pelajaran yang kita dapat, kita orang sini bukan orang Arab. Jadi usolli itu sama dengan aku akan sholat fardu zuhur, berarti fardu zuhur arba rokaatin 4 rakaat mustaqbilal kiblati, hal keadaannya menghadap kiblat lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Itu tuh ibu-ibu yang saya hormati, ketika itu dilafazkan maka itu hanya sunnah saja. Tujuannya supaya membuat hati jadi terjaga. Gitu Bu. Oh iya, sholat yang akan dilakukan itu sholat zuhur. Sama sekali tidak ada kaitannya ketika itu tidak dibaca kesahan sholat kita. Nggak ada kaitannya. Kita tidak baca, nggak apa-apa. Yang penting niatnya ada. Nah begitu. Kalau tadi ditanyakan, terus yang mesti kita baca itu apa? Ibu-ibu yang saya hormati, kita udah bahas di sini bahwa salah satu rukun sholat itu, bahkan ini diposisikan di posisi pertama adalah niat. Dalam pelaksanaan ibadah sholat, niat itu waktunya ketika takbiratul ihram. Tempatnya niat adalah hati. Jadi Allah saat takbiratul ihram, bukan sebelumnya nih. Allah yang mesti dibaca di dalam hati, tapinya yang mesti dibaca. Saya niat sholat fardu zuhur. Dah 4 rakaatnya sunat, ngadep kiblatnya. Maksudnya menyebut 4 rakaatnya sunat, menyebut menghadap kiblatnya sunat, menyebut karena Allah Ta'alanya pun sunat. Supaya gampang, supaya nggak ribet, saya niat sholat fardu zuhur karena Allah. Udah selesai. Kalau yang ribet bisa, ya top berarti kan gitu. Jelas ya? Iya. Iya. Baik. Oh, iya, silakan gimana? Kalau misalnya dalam sholat kita merubah niat, bisa nggak? Misalnya nih saya sholat subuh, lupa belum kelihatan gitu. Sudah sholat terus saya niat berubah jadi sholat. Ya itu bisa nggak Pak? Jadi merubah niat saat kita sudah sholat sudah takbir. Iya, ibu-ibu, gini, dalam niat itu ada dipersyaratkan tahakkuk. Tahakkuk itu adalah kepastian niat, tidak ada keraguan, gitu. Ngebalik sholat fardu jadi sholat sunat nggak boleh, sama dengan ngebalik sholat sunat jadi sholat fardu. Kecuali yang diperbolehkan, kita lagi sholat sendirian, tahu-tahu di belakang ada yang bonceng. Maksud saya bukan bonceng nih, maksudnya ada yang jadi ngikutin gitu Bu, ya. Dia ngikutin jadi makmum. Nah itu ibu-ibu yang tadinya kita niat sholat sendiri,
Begitu kita merasa ada yang mengikuti di belakang dia jadi makmum supaya kita dapat pahala jemaah, maka kita niat merubah niat menjadi niat sebagai imam. Itu boleh, tapi kan tidak menggeser posisi ya. Sama-sama sholat fardu. Yang digeser adalah, yang dirubah adalah niat yang tadinya niat sholat sendiri, kemudian jadi niat sholat berjamaah. Itu seperti itu. Nah, ibu-ibu, kecuali begini juga yang nanti bisa dirubah ya, yang bisa dirubah ibu-ibu. Sebaliknya nih, orang tadi sudah sholat nih, sudah sholat zuhur, niatnya wajib zuhur, fardu zuhur. Ya bukan ngerubah sih, tapi lebih kepada mengulang. Tapi tadi sholatnya sendirian, karena sudah nunggu orang beberapa menit gak ada yang datang. Begitu dia udah selesai sholat, malah ada yang datang, 4 orang lagi. Lantas mereka berjamaah. Nah itu ibu-ibu yang saya hormati, yang tadi sudah dilakukan itu boleh diulang supaya dapat pahala berjamaah. Yang menggugurkan kewajiban yang tadi, yang pertama. Adapun sholatnya yang kedua sunnah, ya. Tapi niatnya nggak boleh niat sunat zuhur, karena nggak ada sunat zuhur, kan nggak ada. Zuhur itu ya fardu. Sekira begitu, ya. Masih berapa menit? Baik. Oh iya. Iya. Laki-laki yang sudah terlambat ikut sholat Jumat, dia sholat sendiri, sholat zuhur boleh. Terlambatnya dia udah sempat datang ke masjid, sudah selesai Jumat. Baik. Nah, nih ibu-ibu, ini jurus kepepet nih. Boleh dikasih tahu suami-suaminya, tapi jangan dijadiin amalan rutin. Jadi gini, kan orang dengan situasi yang tidak sama Bu ya. Datanglah nih si A ke Jumatan, hari Jumat. Halo? Si A ini bapak-bapak atau laki-laki ya. Dia muter-muter cari parkir di situ baru dapat. Begitu sudah datang Bu ke masjid, imam tuh sudah sedang melaksanakan sholat Jumat dengan makmum-makmum yang ada. Ya katakanlah kita ambil contoh Masjid Al-Ikhwan nih. Sudah berlangsung Jumat Bu, masuk nih si Fulan yang belakangan. Dan dia sudah tertinggal 1 rakaat. Artinya dia datang, imam dan para makmum sedang berdiri melaksanakan sholat rakaat yang kedua. Maka si makmum yang baru ketinggalan tadi, dia tetap berjamaah niat sholat Jumat. Niat sholat Jumat tetap. Mereka selesai nih imam dan makmum, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketinggalan tadi ibu-ibu, udah cukup belum rakaatnya? Belum. Maka dia wajib menambahkan 1 rakaat. 1 rakaat. Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ini yang nanti jadi jawaban dari pertanyaan barusan. Muter-muter nggak bisa dapat parkir. Sekalinya dapat, begitu dia masuk Bu ke Masjid Al-Ikhwan, Jumat sudah berlangsung. Ternyata imam itu ibu-ibu sudah bangun dari rukuknya di rakaat yang kedua. Udah i'tidal. Maka si Fulan yang baru datang ini tetap niatnya Jumat. Tetap niatnya sholat Jumat. Ikut imam karena Allah. Ibu-ibu, imam pun akhirnya duduk tasahud akhir. Yang baru datang dapat rakaat belum? 1 pun belum dapat kan? Nah ibu-ibu yang saya hormati, ini yang baru datang yang tidak mendapati 1 rakaat pun bersama imam dalam berjamaah Jumat, menyelesaikannya zuhur. Jadi bagaimana berarti? 4 rakaat. Tapi kan tadi niatnya Jumat, betul. Yang dia niatkan tidak dia laksanakan Jumat karena memang udah ketinggalan 2 rakaat. Yang tidak dia niatkan yaitu zuhur, malahan justru dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Mungkin pertanyaan itu mungkin dalam kasus itu barangkali. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di rumah, misalnya di rumah ketinggalan Jumat, ya udah di rumah aja deh, udah selesai. Yaitu udah pasti zuhur, niatnya pun zuhur begitu. Saya kira mungkin dalam contoh yang kedua tadi yang ditanya ya. Saya kira begitu. Wallahu alam bishawab. Ada lagi Ibu? Masih ada waktu kita. Bagaimana Bunda Japariza? Toh Jumat.
Ya, pertanyaan bagus. Ibu-ibu sholat Jumat. Apakah dengan selesainya si ibu ini mengikuti sholat Jumat berarti dia masih punya kewajiban zuhur? Ibu-ibu yang saya hormati, jawabannya gugur kewajiban zuhurnya. Sudah tidak punya lagi kewajiban zuhur. Begitu ya. Dan memang kita ibu di kita sulit juga nyari masjid yang memfasilitasi ibu-ibu untuk Jumatan. Beberapa perusahaan, perkantoran itu difasilitasi Bu. Jadi ada ruangan yang memang diususkan untuk mereka dengan adanya mikot seperti ini atau hijab Bu ya. Mereka di situ ya selesai, sudah nggak ada kewajiban untuk zuhur. Apakah wajib perempuan sholat Jumat? Tidak wajib. Yang wajib itu laki-laki, balik, waras, bertempat tinggal menetap, tidak punya uzur yang menghalangi Jumatnya, misalnya tidak sakit gitu. Musafir tidak wajib untuk Jumat, meskipun kalau mereka Jumatan sah. Ibu-ibu tidak wajib, tapi kalau mereka ikut sholat Jumat sah dan nggak ada kewajiban untuk mengulang sholat zuhur gitu ya, karena itu diamalkan Bu, jamaah haji, jamaah umroh. Bahkan perempuan di sana, ibu-ibu besok nih Jumat di Masjidil Haram. Kalau ibu-ibu nggak Jumatan juga, ibu tetap zuhuran, ibu nggak dosa karena ibu-ibu nggak wajib Jumat. Jawaban mereka, sayang Pak Ustadz, kan kita di sini tuh 1 rakaat 100.000 rakaat tuh kan. Ibu-ibu sekarang kan cerdas ibu-ibu, 100.000 rakaat. Ya monggo kalau kayak gitu. Tapi ambil tempat shopnya, pastikan jangan yang bercampur baur dengan laki-laki begitu. Ya saya kira gitu Bunda. Siapa lagi? Siapa lagi? Yang gak usah sweet lah gitu ya, silakan ya, silakan. Iya. Jadi makmum. Sholat bacaan semuanya kan imam yang nanggung, kita tinggal mengaminkan ya Ustaz. Tapi ada yang bilang makmum harus membaca Al-Fatihah sendiri, gimana? Iya betul. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi begini, apakah makmum tetap wajib baca Fatihah atau udah diem aja udah? Orang makmum itu penumpang kok, gimana supirnya aja udah gitu. Ibu-ibu, ini memang wilayahnya wilayah khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Namun kalau kita merujuk kepada hadis Nabi yang berbunyi la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil kitab, maksudnya suratul Fatihah. Atas dasar inilah maka muncul pendapat yang malahan pendapat ini dianggap kuat, bahwa makmum pun baca Fatihah kecuali makmum yang masbuk, maka Fatihahnya ditanggung oleh si imam. Tapi karena ini wilayah khilafiyah, ibu-ibu yang saya hormati, ada pendapat al-imam ad-dhamin, imam itu yang nanggung. Pokoknya makmum diem aja juga jadi udah. Kalau mau diikuti pendapat itu ya memang ada pendapat yang seperti itu. Nah kalau saya ini karena memang diajarkannya ibu-ibu dari kecil itu makmum itu baca Fatihah. Imam baca doa iftitah, kita baca doa iftitah. Imam baca Fatihah, kita simak bacaan Fatihahnya. Imam baca surat, maka disitulah kita baca suratul Fatihah. Begitu ya, ya. Jadi gitu ya. Sama-sama. Silakan. Ya. Sebentar ya, Pak ya. Untuk masalah tadi Jumat ya, saya pernah mendengar dan baca ya. Jadi karena bukan suatu kewajiban bagi perempuan, maka ketika perempuan itu sholat Jumat, dia tidak mengumpulkan sholat Jumat, jadi tetap harus sholat Jumat. Itu bagaimana? Ada ya? Ada. Gitu ya, iya. Kepada bukan kewajiban sebagai kepada perempuan. Iya. Saya kira sih mungkin ashahul aqwal ya, insyaallah la ala shawab. Mudah-mudahan yang benar itu pendapat yang dianggap paling kuat, yang bahwasanya ketika perempuan sudah Jumatan ya ikut sholat Jumat, maka dia tidak ada kewajiban untuk mengulang zuhur. Kalaupun pendapat itu misalnya pernah baca, pernah dapat
insya Allah kayaknya pendapat yang lebih kuat nih. Yang lebih kuat adalah ketika perempuan sholat Jumat, syarat-syarat terpenuhi, sah Jumatnya, maka tidak ada kewajiban lagi hari itu dia untuk melaksanakan zuhur. Mengapa? Karena memang ternyata yang Allah wajibkan pada satu hari satu malam, sholat itu hanya 5 waktu kan gitu. Yang kemudian Jumat laki-lakinya jadi Jumatan, perempuan dikasih opsi, karena dia nggak wajib, dia boleh zuhuran saja. Kalau misalnya wajib juga zuhurnya, maka sepertinya hari itu seperti ada 6 kewajiban. Itu pertama Jumat itu sendiri yang hukumnya wajib, meski perempuan hukumnya tidak jatuh wajib. Kemudian zuhur sendiri ya yang memang masih tetap kewajiban. Insya Allah pendapat yang lebih kuat yang mengatakan nggak ada kewajiban lagi untuk melaksanakan sholat zuhur. Tapi itu perlu dibaca sebagai khasanah perbendaharaan pengetahuan kita. Ya, gimana udah? Oh, sudah jelas. Gimana Ibu? Yang dalam waktu dekat hajian berangkat tahun ini siapa nih ibu-ibu? Oh gitu, Masya Allah. Salam deh Bunda ya, sama Mas Haji lancar. Tanggal 8. Oh tanggal 4 Mei. Masih gelombang pertama ya? Masih ke Madinah berarti ya. Baik ibu-ibu sudah cukup. Ustazah ada mau nambahin? Hah? Oh masih? Ya. Sebentar Bunda, sebentar. Gimana? Kalau sholat sunnah, iya, boleh apa enggak gitu maksudnya. Baik. Bu, sholat sunnah, bacaan Qur'annya supaya panjang, supaya banyak, maka pakailah Qur'an yang besar, kemudian lengkap ada lekarnya bisa dipasang, ditinggikan, dipendekkan, bisa ada lampunya langsung, boleh apa tidak? Boleh. Sholat wajib juga boleh. Oh, wajib juga boleh. Boleh. Yang penting ibu-ibu ketika membalik lembarannya itu tidak terjadi gerakan 3 kali berturut-turut. Jadi kalau disiapkan dari awal ya, kita misalnya tahajudnya mau 8 rakaat 11 sama witir. Untuk 2 rakaat selesai, kita geser lagi, naik lagi, boleh nggak apa-apa? Boleh. Gimana? Ke bawah angin, kebalik lagi. Jadi Bu Ustazah, ada Quran yang memang lekarnya itu sudah disiapkan penjepit. Jadi alamannya itu dijepit sehingga nggak akan ikut kebalik. Iya, ada paketannya itu, sepaket Quran besar dengan itu ada. Ya. Tapi memang sangat mungkin terbalik lagi, bisa jadi saja Bu. Namanya angin kan halus sekali kan, di sela-sela pun dia bisa masuk. Begitu. Hah? Yang tadi mana? Jangan sampai yang tadi mana, jangan sampai. Kalau gitu kan ngomong batal kan gitu. Tinggal kita baca aja lagi ayat yang tadi kan nggak kenapa-napa juga, ayat yang sama diulang. Silakan Ibu tadi gimana? Rumahnya dekat masjid. Iya. Iya, ini pertanyaan cerdas. Bagaimana dengan pengorbanan yang sedikit tapi menang banyak? Jadi nggak usah ke masjid, dari rumah saja. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau pintu masjid itu terbuka, dan tidak ada penghalang antara rumah dengan masjid, ibu-ibu, pintu masjid terbuka, pintu rumah kita terbuka, ya apalagi sih sapnya nyambung sampai depan rumah Bu ya, itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau masjidnya Masjid Al-Ikhwan sini pakai mikrofon pengeras suara, rumahnya sebelah sana Al-Ikhwan pakai AC, jadi kalau Jumatan pintunya rapat semua ibu-ibu. Sepakat para ulama, tidak sah bermakmum kepada televisi, tidak sah bermakmum ikut radio. Saya tadi malam sholat tarawihnya diimami oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais.
Oh, Anda umroh bulan puasa? Enggak. Kok bisa? Setel TV aja. Begitu mereka sholat tarawih, saya ikuti. Saya jadi makmum, nggak sah. Jadi gitu ya Anda ya. Iya. Mungkin barusan terakhir kali ya. Cukup Bu ya? Cukup ya? Ya. Mudah-mudahan manfaat, Masya Allah. Kita doakan seluruh jamaah haji dari negeri kita tahun ini khususnya. Semoga Allah mudahkan urusan mereka. Allah berikan mereka kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani. Allah berikan perlindungan dari apapun yang tidak menyenangkan. Dan haji-haji mereka, ibu-ibu yang saya hormati, Allah berikan kemampuan untuk meraih haji yang mabrur. Haji yang Allah terima, Allah ridhoi. Dan haji mabrur cirinya juga nggak banyak. Sepulang haji lebih soleh, lebih solehah dibandingkan sebelum pulang dari melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah mudahkan mereka semuanya. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana ya karim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma zawwid li jami'il hujjaj wal umar bi hadhihi sanah bitaqwa wasyihah wal afiyah wassalamah waghfir zunubahum wa yassir umurahum. Allahumma ruddahum ba'da qada'i manasikihim ila awtanihim salimin ghanimin mahfuzin marzuqin fi khairin wa lutfin wa afiyah. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa dhanbahum dhanban maghfura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa amalahum amalan salihan maqbula wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Ya Aziz ya Ghafur ya Alima ma fis sudur. Akhrijna ya Rabbana wa iyyahum minaz zulumati ilan nur. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, subhanallah, sangat amat saya aturkan terima kasih atas keikutsertaan, perhatiannya dan antusiasnya yang begitu besar. Mudah-mudahan tidak ada yang sia-sia, ada manfaatnya buat saya, buat kita, dan Allah catat apa yang kita upayakan pagi hari ini di tempat ini jadi amal soleh kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.